Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar cara riset auto increment pada database perpustakaan menggunakan MySQL CMD dan PHP-MyAdmin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asdari Jakarta 2 ya, dari Prodi Teknik Informatika semester 2. Nah, apa sih yang dimaksud dengan database? Database atau basis data merupakan sekumpulan data yang disusun dengan terstruktur agar mudah dikelola, mudah disimpan, dan mudah diakses kembali. Contoh dari database itu sendiri seperti sekumpulan data buku yang ada di sebuah perpustakaan. Selanjutnya, fungsi dari database. Fungsi dari database itu seperti menyimpan data, mempermudah pengolahan data, mengurangi duplikasi data, menjaga konsistensi data, dan mempermudah pencarian informasi. Di sini juga terdapat MySQL. Apa sih MySQL itu? MySQL merupakan Database Management System atau DBMS yang digunakan untuk mengelola database menggunakan bahasa SQL atau Structured Query Language yang kita gunakan itu di CMD. Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana cara meriset auto increment menggunakan MySQL. Nah, di sini saya sudah buat database yang bernama DB perpustakaan, di mana di dalam DB perpustakaan ini terdapat tabel yang pertama DB buku. Nah, seperti yang sudah dilihat, di sini ada 4 kolom: ID buku, nama buku, pengarang buku, dan tahun terbitnya. Dan di dalam ini juga ada beberapa data yang sudah saya masukkan ya. Nah, di kolom ID buku itu sudah ada auto increment-nya. Jadi saya akan mencoba untuk menambahkan data satu lagi. Auto increment ini berguna untuk ketika kita menambahkan suatu data, maka data itu akan memiliki ID yang otomatis terisi. Nah, di sini data sudah berhasil masuk. Kita akan coba select bintang from tabel. Nah, di sini data yang tadi baru masuk akan mendapatkan ID bernomor 8. Oke, selanjutnya contoh kasus bagaimana jika salah satu data yang kita sudah isi itu hilang. Kalau kita isi data kembali, apakah data yang kita baru isi itu akan menggantikan data yang lain yang hilang itu, atau malah akan memiliki nomor ID yang baru? Nah, kita coba untuk menghapus
data di mana data tersebut berada pada nomor ID 8. Oke, sudah terhapus. Di sini kita akan coba memasukkan data baru. Apakah nomor ID-nya akan menggantikan data yang hilang atau tidak? Oke, data baru sudah berarti masuk. Kita akan select bintang from tabel lagi. Nah, kita lihat di sini data yang baru tadi kita masukkan itu memiliki nomor ID 9. Jadi tidak menggantikan nomor ID yang sebelumnya. Maka dari itu kita harus mereset auto increment ini agar nomor ID buku yang dimiliki pada data selanjutnya itu urut kembali atau nyambung dengan data sebelumnya. Caranya, pertama kita akan hapus data yang paling terakhir agar mempermudah proses selanjutnya. Nah, di sini kita akan ketikkan alter table TB buku ini. Lalu di bawahnya kita ketikkan auto increment sama dengan 0. Di sini saya ketikkan auto increment sama dengan 0 karena MySQL ini akan menyesuaikan dengan ID yang paling besar yang ada pada tabel tersebut. Oke, di sini kita akan coba select bintang from tabel kembali untuk melihat perubahan sesudah dan sebelum kita masukkan data kembali. Nah, kita akan coba masukkan data yang baru lagi. Nah, kita cek kembali apakah data tersebut akan ID-nya melanjutkan nomor selanjutnya. Nah, bisa kita lihat ID untuk data selanjutnya itu akan urut kembali, tidak lompat seperti sebelumnya karena auto increment udah kita reset dengan menggunakan perintah tadi. Oke, kasus selanjutnya dimana kita memiliki data dan kita kehilangan data tersebut yang dimana data itu terletak di tengah-tengah data lainnya. Seperti contohnya di sini kita akan menghilangkan data di mana memiliki ID nomor 3 dan nomor 5. Pertama, kita hilangkan dulu data di mana ID merupakan nomor 3 dan ID nomor 5. Oke, bisa kita lihat di sini data di mana ID nomor 3 dan nomor 5 sudah kita hilangkan. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk memasukkan data kembali. Apakah data yang kita masukkan ini itu akan menggantikan nomor ID yang sebelumnya atau malah akan melanjutkan nomor ID yang sudah ada. Bisa kita lihat data yang kita masukkan barusan tadi akan melanjutkan nomor ID yang sudah ada pada tabel tersebut. Gimana sih cara meresetnya? Jadi kita akan menggunakan alter tabel untuk menghilangkan kolom ID terlebih dahulu. Nah, jika kolom ID buku sebelumnya sudah terhapus, maka kita akan menambahkan kolom ID buku yang baru dengan menggunakan alter tabel lalu add
ID buku INT maksimal 11, not null, auto increment, lalu primary key first. Kenapa di sini saya menggunakan primary key first? Karena kata first di sini menunjukkan bahwa kolom yang kita buat ini tuh merupakan kolom pertama. Jadi nanti kolom ini tuh berarti di bagian paling depan, bukan di bagian yang paling belakang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ID buku sudah kita reset kembali, sudah tertata rapi seperti awal dengan menggunakan perintah tadi, menghilangkan kolom ID lalu menambahkan dengan yang baru. Untuk cara yang kedua, kita akan menggunakan PHP MyAdmin, di mana langkah pertama kita akan hapus data yang paling terakhir, lalu di sini kita akan menambahkan data yang baru. Kita isi dulu datanya di sini. Habis itu kita kirim. Nah, di sini kita bisa lihat ID-nya akan terus lanjut tanpa menggantikan ID yang sudah ada. Cara untuk mereset auto increment di PHP MyAdmin ini itu kita akan menghapus semua data yang sudah ada, lalu kita pergi ke operasi, di bagian pilihan tanggal kabel, adjust privilege kita matiin, dan untuk auto incrementnya kita setting ke angka 1 dan raw formatnya ke compact. Lalu pencet kirim. Nah, di sini sudah berhasil. Kita akan coba untuk memasukkan data lagi, apakah auto increment sudah reset atau belum. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa data yang baru saja kita masukkan memiliki ID dengan nomor 1, bahwa tandanya auto increment sudah kita reset kembali. Untuk lebih meyakinkan lagi, kita akan memasukkan data baru lagi, apakah akan lanjut ke nomor 2 atau akan sama dengan ID nomor 1. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk mereset auto increment-nya. Nah, dari kedua cara tadi kita bisa lihat nih perbedaan antara menggunakan CMD untuk MySQL dengan cara menggunakan PHP MyAdmin. Untuk perbedaan yang pertama itu berada di tampilan. CMD berbasis teks atau command line, sedangkan PHP MyAdmin itu berbasis GUI atau Graphic User Interface. Untuk perbedaan kedua, dari segi kemudahan penggunaan, untuk CMD kita harus mengetik query SQL atau perintah secara manual, sedangkan untuk PHP MyAdmin lebih mudah karena menggunakan menu dan tombol yang sudah disediakan. Untuk perbedaan ketiga itu dari performa, CMD atau MySQL itu lebih ringan karena tidak membutuhkan browser dan proses lebih cepat karena langsung dijalankan di command line. Sedangkan untuk PHP MyAdmin itu lebih berat karena berjalan di browser dan juga membutuhkan web server seperti Apache dan PHP untuk berjalan.
Nah, bisa kita simpulkan nih, perbedaan antara CMD atau MySQL dengan PHP MyAdmin itu CMD itu lebih cepat, ringan, dan dapat melatih kita untuk menulis perintah, sedangkan PHP MyAdmin itu praktis, mudah, dan cocok untuk pemula. Tentunya keduanya bisa digunakan untuk mengakses, mengelola, dan menyimpan database, tergantung dari kitanya mau menggunakan yang mana. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.